Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat siang. Kita berjumpa lagi dalam Intuisia Channel dalam segmen itu renungan Kristen pada siang hari ini. Sebab itu kita siapkan hati kita pada siang hari ini untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kita memulai renungan firman Tuhan pada siang hari ini, sama-sama kita akan awali dan kita akan mulai di dalam doa. Satukan hati kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur buat setiap kasih kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Pada saat yang terindah ini kami bisa ada sebagaimana kami ada. Tuhan Yesus, kami bersyukur semua karena anugerah, semua karena kasih setia kebaikan dalam kehidupan kami. Maka pada siang hari ini Bapa yang baik, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu. Bahkan yaitu kami akan merenungkan firman-Mu pada siang hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami, memimpin kami agar kami mengerti firman yang akan kami baca, kami renungkan. Roh Kudus beracara dari awal pertengahan hingga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Bapak Ibu bisa buka Alkitab yang Bapak Ibu punya, dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Kita buka firman Tuhan, kita buka Alkitab kita, yaitu terambil dalam 1 Petrus 5 ayat ke-7. 1 Petrus 5 ayat ke-7. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Saya bacakan 1 Petrus 5 ayat ke-7. Firman Tuhan berkata demikian: serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Puji nama Tuhan Yesus. Kita telah mendengarkan membaca firman Tuhan. Biarlah kita bukan hanya cakap menjadi pendengar, tapi merenungkan juga melakukannya. Puji nama Tuhan Yesus. Tema renungan pada siang hari ini saya berikan tema tentang itu jangan khawatir. Khawatir itu banyak sering kita alami sebagai orang-orang Kristen. Apalagi terlebih dalam masa-masa sulit seperti ini, itu kita mengalami banyak orang khawatir akan hari esok, khawatir apa yang akan kita makan, kita pakai, dan khawatir akan masa depan. Oleh sebab itu firman Tuhan pada siang hari ini menjelaskan, menekankan bahwa kita jangan khawatir. Alkitab menjelaskan jangan khawatir. Karena kenapa? Ayat 7, sebab ianya gede. Artinya Tuhan yang memelihara setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih berada, jangan khawatir. Karena kita harus tahu bahwa Tuhan memelihara setiap kehidupan kita, aspek kita, baik kesehatan, rumah tangga, karir, bahkan yaitu segala aspek dalam kehidupan kita Tuhan pelihara. Nah, kenapa Tuhan menjelaskan kita harus jangan khawatir? Ada ayat kuncinya di ayat ke-8. Bapak Ibu bisa baca. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat diteranya. Jadi Tuhan menegaskan bahwa kita nggak boleh khawatir. Karena kenapa? Karena di sekitar kita ada iblis yang siap menyerang kita. Tuhan tegaskan, Tuhan ingatkan kita sebagai orang percaya, jangan khawatir. Karena kenapa? Tuhan sangat sayang sama kita. Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun. Maka Tuhan tegaskan, Tuhan ingatkan kita sebagai orang percaya, jangan khawatir karena supaya kita tidak jadi santapannya iblis. Karena iblis lagi siap siaga untuk mencari mangsa, untuk mencari korban yang dapat bisa dia telan. Nah, supaya kita apa? Ketika kita celah, kita buka celah, kita lemah, iblis masuk. Nah, iblis masuk membuat kita lemah. Yang pertama, agar kita berbuat dosa. Lalu yang kedua, kenapa iblis membuat kita lemah? Agar kita tidak percaya lagi sama Tuhan. Kita kecewa, kita putus asa. Akan banyak orang Kristen berkata, Tuhan itu tidak ada. Nah, itu adalah hasil kerja iblis. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, dimanapun Bapak Ibu menyaksikan video ini, ayo jangan khawatir, taruh masalahmu, pergumulanmu, keadaanmu, problemamu
di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Ada orang bertanya, Pak Pendeta atau Bapak Pastor, bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir? Yang pertama, baca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini, di dalam Alkitab ini, ada kekuatan, ada penghiburan, bahkan ada jalan keluar bagi setiap kita yang membutuhkan. Baca Alkitab setiap hari, karena di situ menjadi remah kekuatan bagi setiap kita. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita nggak khawatir? Terus bangun hubungan intim dengan Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan dengan cara apa? Berdoa sama Tuhan setiap hari. Lalu pujian penyembahan sama Tuhan setiap hari. Maka roh kita akan dikuatkan. Ketika ada masalah, ketika ada badai datang, kita akan kuat karena kita tahu Tuhan yang pelihara setiap kita. Jadi doa saya, harapan saya pada siang hari ini kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas, jangan putus asa. Taruh masalahmu, taruh kehidupanmu, taruh rumah tanggamu, taruh masa depanmu di kaki Tuhan. Percaya, firman Tuhan juga katakan bahwa rancangan Tuhan mendatangkan rancangan yang damai sejahtera yang terbaik bagi setiap kita. Tuhan selalu pelihara kita. Kalau firman Tuhan juga katakan burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan pelihara, maka terlebih kita biji mata Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Oleh sebab itu saya sebagai hamba Tuhan mengajak agar Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih untuk tetap kuat, tetap setia. Terlebih di masa-masa yang suka seperti ini, di masa pandemi virus corona seperti ini. Ayo taruh kekhawatiranmu, taruh masalahmu di hadapan Tuhan. Sebab dia Tuhan yang memelihara setiap kita. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Yesus, kita telah merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Dan kita akan sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar, kita baca. Lalu kita akan berdoa syafaat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, bila engkau ada masalah, pergumulan, problema, ataupun engkau hari ini mengalami sakit penyakit, saya berdoa akan mendoakan Bapak Ibu melalui video ini. Taruh tangan kananmu di dada, bersama-sama kita datang sama Tuhan, imani percaya bahwa Tuhan sumber kekuatan kita, dia Tuhan sumber mujizat, dia sumber pengharapan bagi setiap kita. Bapak Ibu, kita akan bersatu dalam doa, kita teduhkan hati kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur akan setiap kasih setiamu, kebaikanmu yang begitu besar, sempurna dalam kehidupan kami, di mana pada saat siang hari ini kami berada Tuhan, baik yang menyaksikan video ini Tuhan, kami mengucap syukur kami telah mendengarkan isi firman-Mu, kami telah merenungkan firman-Mu. Biar setiap firman Tuhan yang telah kami dengar, kami renungkan pada siang hari ini, tertanam dalam loh hati kami, sehingga bertumbuh, berbuah, dan kami mencari pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa syafaat pada siang hari ini. Yang pertama kami berdoa bagi siapapun, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang menyaksikan video ini dimanapun berada Tuhan. Engkau yang tahu apa yang menjadi kerinduan, kebutuhan kami Tuhan, yaitu mereka yang menaruh tangannya di kanannya di dada Tuhan. Engkau tahu isi hati mereka, Engkau tahu kerinduan mereka Tuhan. Maka kami berdoa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang menjadi masalahnya, apapun yang jadi pergumulannya, Tuhan Yesus, Engkau turut campur tangan, Engkau turut bekerja secara luar biasa atas hidupnya. Tuhan, jamah setiap hidupannya, angkat setiap masalahnya, angkat setiap beban dalam hidupannya. Bahkan kami berdoa setiap siapapun yang menyaksikan video ini yang mengalami sakit penyakit, hamba tidak tahu apa yang mereka alami, tapi Engkau Tuhan yang tahu. Maka kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar Engkau mencabut, mengangkat setiap sakit penyakit. Kami percaya sesuai firman-Mu, oleh biru-biru-Mu kami telah menjadi sembuh. Kami tahir dalam nama Yesus, maka kuasa darah-Mu menyembuhkan dari ujung kepala sampai telapak kaki mereka Tuhan. Segala penyakit apapun dicabut sampai akar-akarnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa siapapun yang menyaksikan video ini, kami berdoa dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melangkah, dalam penjagaan, dalam perlindungan-Mu Tuhan.
terbebas dari virus corona, dibebaskan dari virus corona, dijaga pasukan malaikat. Kami berdoa buat bangsa yang kami kasihi, bangsa Indonesia. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan bangsa ini agar terbebas dari virus corona. Tuhan, kami doa agar kami bisa kembali seperti biasa. Tuhan, berikan kemenangan bagi bangsa ini Tuhan. Bahkan kami berdoa buat setiap tenaga-tenaga medis, para medis yang bekerja secara luar biasa, meluangkan tenaga dan waktunya untuk menangani virus ini. Tuhan, berikan terus kesehatan, kekuatan. Bahkan Tuhan, bagi setiap orang-orang yang bekerja untuk menemukan vaksin, kami doa Tuhan berikan hikmat dari surga agar itu bisa menemukan vaksin, bahkan obat yang terbaik untuk mencegah ini. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa kami, setiap kerinduan kami. Kami taruhkan doa ini karena kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita telah berdoa syafaat, kita telah baca firman Tuhan. Tetap kuat, tetap semangat, jalan hidup ini bersama dengan Tuhan. Percaya mujizat Tuhan, pemeliharaan Tuhan pasti nyata dalam hidupan kita. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.